Keluarga pasien COVID-19 Gorontalo yang meninggal bakal dapat santunan. Kota Gorontalo, Humas Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial mengupayakan santunan bagi keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Ahli waris diminta untuk melampirkan surat keterangan dari Satgas COVID-19 dan buku rekening ke Dinas Sosial. Kadis Sosial Provinsi Gorontalo, Rizjon Sunge menjelaskan, saat ini pihaknya sudah melakukan pengurusan santunan duka bagi 23 keluarga pasien meninggal akibat COVID-19. Santunan duka bencana sosial itu dinilai 15 juta per orang. Saat ini korban meninggal COVID-19 sudah 38 orang. Yang sudah kami proses untuk santunan ada 23 orang. Berkasnya hampir selesai diurus ke Kemensos, tinggal menunggu surat pembayaran. Jelas Rizjon, Kamis 13 Agustus 2020. Fasilitas santunan duka ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga korban. Diakui Rizjon, nilai uang tersebut mungkin tidak seberapa dengan nyawa manusia. Namun santunan ini diharapkan bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Ini wujud perhatian dan kepedulian pemerintah kepada keluarga korban, baik itu akibat bencana sosial maupun bencana alam, sambungnya. Santunan korban meninggal bencana alam sudah dicairkan. Lebih lanjut Rizjon menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pencairan santunan duka bagi 2 korban bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Korbannya yakni bayi berumur 1 tahun yang meninggal karena banjir serta pengemudi bentor yang meninggal tertimpa pohon roboh. Gubernur Rusli kala itu sempat menjanjikan santunan bagi keluarga korban awal Agustus lalu. Pihaknya bahkan sempat mendatangi rumah keluarga korban, menyampaikan rasa duka yang mendalam. Hari ini ada staf saya yang ke rumah 2 keluarga korban, yang bayi dengan yang pengemudi bentor. Mereka sangat terharu dan menyampaikan terima kasih atas kepedulian Bapak Gubernur, sambung Rizjon. Ia berharap agar program santunan duka bagi korban bencana sosial dan bencana alam semacam ini lebih banyak diketahui oleh warga Gorontalo. Dikategorikan bencana sosial yakni korban meninggal COVID-19. Sementara untuk bencana alam seperti korban meninggal karena banjir, angin puting beliung, pohon tumbang, petir, kebakaran rumah, dan sebagainya. Janjian dengan wanita dari Facebook, 2 pemuda kecele dan kena dibegal. Merdeka.com, gara-gara kenalan di sosial media, 2 pemuda di Depok menjadi korban begal. Mereka antara AN 25 dan FJ 20. Kedua pemuda itu berkenalan dengan seseorang di Facebook dan janjian untuk bertemu tatap muka. Mereka janjian di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Depok. Kedua korban bersedia bertemu karena pelaku mengaku sebagai wanita. Jadi mereka ini kenalan lewat Facebook. Pelaku seolah-olah wanita. Ngajak ketemuan di daerah Mekarsari, Cimanggis. Kejadiannya tengah malam, kata Kapolsek Cimanggis AKP Agus Cioren, Kamis 13 Agustus. Kedua korban kaget ketika yang ditemukan di lokasi adalah pria. Mereka berjumlah 4 orang. Korban tak dapat menghindar karena kalah kekuatan. Pelaku merampas handphone. Korbannya sempat melawan tapi akhirnya menyerah karena ditodong senjata tajam, ungkapnya. Tak hanya itu, menggasak ponsel. Para pelaku juga menggondol sepeda motor korban. Korban pun melapor ke polisi. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut. Semalam korbannya sudah kita periksa, tapi kami juga sudah olah TKP untuk mencari petunjuk guna memburu para pelaku. Saat ini kasusnya masih kami kembangkan, tutupnya. Pengantar air isi ulang dan teman perkosa siswa SMP bergeliran. Merdeka.com, polisi meringkus 2 pelaku pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP berinisial CAP yang masih berusia 15 tahun. Ironisnya, pemerkosaan itu disaksikan 2 teman pelaku. Pelaku bernama Silvio, 22, dan rekannya JA, 15, yang juga masih duduk di bangku SMP. Tersangka Silvio mengaku mengenal korban dari komunitas pengemudi truk oleng di Facebook. Mereka pun intens berkomunikasi melalui WhatsApp dan akhirnya sepakat bertemu di sebuah tempat pada malam takbiran Idul Adha,
Kamis 30 Juli. Tersangka Silvio mengajak korban berkeliling, mengantar pesanan air isi ulang menggunakan mobil bersama kernetnya JA. Sepulangnya, tersangka Silvio mengajak korban ke rumahnya. Di sana, tersangka memperkosa korban 1 kali, disaksikan JA dan 2 rekannya. Usai melampiaskan nafsunya, tersangka Silvio menyuruh JA mengantar korban pulang. Ternyata dalam perjalanan, tersangka JA 2 kali memperkosa korban, yakni di kabin truk dan di kamar rumahnya. Kasubdit 3 Jatanras, Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Suryadi mengungkapkan, kedua tersangka ditangkap setelah korban didampingi keluarga melapor ke polisi. Mereka pun mengakui perbuatannya, namun berdalih tidak ada paksaan atau suka sama suka. Tersangka JA mengaku menenggak minuman alkohol terlebih dahulu sebelum memperkosa korban. Kedua tersangka sudah mengaku mereka menyetubuhi korban, ada yang 1 dan ada 2 kali, ungkap Suryadi Kamis 13 Agustus. Atas perbuatannya, tersangka Silvio dikenakan pasal 82 Junto, pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sedangkan tersangka JA dikenakan separuh dari sanksi tersebut karena masih berstatus anak di bawah umur. Cara pelaku habisi bos roti di Cikarang atas permintaan sekretaris korban. Merdeka.com, penyidik Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah selesai melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pengusaha roti warga negara Taiwan, Su Minghu. Dalam rekonstruksi, ada 55 adegan dilakukan, 51 hanya TKP di sini, Cikarang. TKP perencanaan pembunuhan yang di Polda Metro. Tadi ada 4 adegan. Adegan perencanaannya ada. Adegan perencanaan itu dilakukan sebelum hari H eksekusi, kata Kanit 5, Subnit Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Rulian Sauri di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 13 Agustus. Atas rekonstruksi ini, katanya, ada dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Namun, lanjutnya, tak menutup kemungkinan jika ada fakta baru dalam kasus ini. Kalau temuan baru dari rekonstruksi tadi masih kita rasakan sesuai dengan keterangan tersangka yang kita BAP. Kalaupun ada temuan-temuan nanti, kita masih melakukan pendalaman, katanya. Dalam rekonstruksi yang dilakukan kepolisian, para pelaku berkali-kali pulang pergi ke rumah korban untuk membersihkan darah yang berceceran akibat luka tusuk dari pisau sangkur, di mana mereka membunuh Su di rumahnya yang berada di Kuster Karibie, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Jumat 24 Juli lalu. Pelaku membersihkan darah di TKP menggunakan handuk kecil, ujarnya. Selain membersihkan sisa darah, para pelaku juga berusaha menghilangkan jejak pembunuhan dengan membuang mayat Su di Sungai Citarum, Jawa Barat. Selang beberapa hari, pada 27 Juli, mayatnya ditemukan warga di Kali Citarum, Subang. Rulian mengatakan, Su sempat melakukan perlawanan saat 3 orang eksekutor mencoba membunuh dirinya di kamar mandi rumahnya. Hal ini terungkap setelah polisi melakukan rekonstruksi. Jadi sebelum ditusuk di TKP, ini di kamar mandi, ada perlawanan sedikit dari korban. Tetapi karena jumlah korban 1 pelaku 3 dan pelaku juga bersenjata, jadi kalah jumlah dan tenaga, ujarnya. Kendati demikian, Su tak berhasil melawan para pelaku ini. Alhasil, dirinya meninggal dunia. Berdasarkan hasil otopsi ada 5 tusukan, ujarnya kembali. DPO, jajaran Polda Metro Jaya, masih mencari 5 orang pelaku yang diduga terlibat atas tewasnya seorang warga negara Taiwan, Su Minghu 52. Salah satu dari 5 buronan itu membawa pisau jenis sangkur yang digunakan untuk membunuh korban. Adapun yang perlu didalami dalam kasus ini, pada rekon ini bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh korban ini berupa pisau jenis sangkur yang sampai saat ini masih dibawa oleh DPO, kata Kanit 5, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Rulian Sauri. Rulian menegaskan,
Hingga kini masih dalam 5 orang telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO kepolisian. Untuk DPO yang lain masih kita lakukan pengejaran oleh tim Subdit Resmob untuk perkembangan penyidikan akan disampaikan lebih lanjut. Pungkasnya, sebelumnya seorang sekretaris berinisial SS terlibat dalam pembunuhan bosnya sendiri. SS menyewa sekelompok orang untuk menghabisi nyawa pengusaha roti Su Minghu 52. Jasad warga negara Taiwan ditemukan di Sungai Citarum, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 26 Juli. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana, menerangkan SS bersama dengan notaris berinisial FI merencanakan pembunuhan secara matang. Kepada penyidik, SS mengaku pembunuhan itu dilatar belakangi rasa sakit hati kepada korban karena menolak bertanggung jawab usai menghamili dirinya. Korban seorang pengusaha yang memiliki 5 toko roti. SS sendiri sekretaris pribadinya. Perjalanan waktu antara korban dan pelaku. SS terjalin hubungan asmara, kata Nana, Rabu 12 Agustus.